Satu-satunya yang buat ayah selalu bahagia dan sangat berarti. Kamu janji buat ayah. Kamu gak akan ninggalin ayah. Janji depan ayah sekarang juga. Janji sama ayah. Kamu akan jaga jarak sama Prabu. Kamu gak akan kecewain ayah. Aku mohon banget sama ayah. Ayah jangan cerai sama ibu ya. Aku gak mau kita bertiga berpisah kayak gitu ya. Aku kangen banget masa-masa yang kayak dulu. Ayah juga, Amira. Ayah juga. Ayah juga kangen sama seperti kamu. Ayah kangen kumpul bersama ibu kamu. Kita ketawa sama-sama sambil makan kue buatan ibu kamu dan nasi goreng buatan kamu. Tapi sayang, semua itu sudah tidak bisa. Udah gak bisa. Tapi ya, seandainya dugaan ibu benar kalau aku tertukar sama Zahira, apa ayah masih tetap pengen ceraiin ibu? Kamu gak boleh ngomong itu. Ayah gak akan bisa kehilangan kamu. Kalau kamu selama ini gak pernah ninggalin ayah. Ayah gak bisa bayangin kalau ternyata anak ayah adalah Zahira. Gak bisa. Terus ngeliat kamu pergi ninggalin ayah. Itu sakit sekali untuk ayah, Amira. Tolong janji sama ayah. Tolong janji sama ayah sekarang. Kalau kamu gak akan ninggalin ayah. Apapun alasannya, dimanapun, Amira, ayah mohon sama kamu. Kamu jangan pernah ninggalin ayah. Jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu harus janji dulu sama ayah. Kamu harus janji depan ayah sekarang juga. Kamu gak akan tinggalin ayah. Hidup ayah gak akan sama lagi kalau tanpa kamu. Amira, kamu satu-satunya. Satu-satunya yang buat ayah selalu bahagia dan sangat berarti. Kamu janji buat ayah. Kamu gak akan ninggalin ayah. Janji depan ayah sekarang juga. Janji sama ayah. Kamu akan jaga jarak sama Prabu. Kamu gak akan kecewain ayah. Susah sekali untuk berjanji demi ayah kamu ini. Apa Prabu Wijaya sangat begitu penting ya untuk kamu dibandingkan diri ayah sendiri? Ya ayah jangan pernah bilang kayak gitu ya. Aku tuh sayang banget sama ayah. Dan ayah adalah orang nomor satu buat aku ya. Ayah tuh adalah orang yang paling berharga buat aku. Dan aku pasti akan lebih milih ayah dari siapapun. Apa itu benar? Kamu gak hanya ingin nyenengin ayah? Enggak? Kamu benar? Enggak ya. Aku memang benar-benar sayang sama ayah. Berarti bisa dong. Janji sama ayah yang ayah minta tadi. Berarti bisa dong. Iya ya. Aku janji. Aku akan selalu terus sama ayah. Kapanpun. Dalam keadaan apapun. Dan menjaga jarak untuk Prabu. Kamu gak bisa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayah gak akan maksa untuk yang satu itu. Aku coba ya. Aku akan berusaha buat ngejauh dari Pak Prabu. Dan aku gak akan pernah bikin ayah kecewa. Terima kasih anakku. Terima kasih. Ayah sangat menyayangi kamu. Ayah sangat sayang sekali sama kamu. Dan janji kamu tadi.
itu sangat berarti sekali untuk ayah. Maafin saya, Pak Prabu. Tapi saya juga nggak bisa nyakitin hati ayah saya. Maafin saya, Pak. Arman, love, Syah. Mama. Jadi ini kerjaan kamu seharian, seperti ini. Memalukan, sangat memalukan. Udah berkali-kali Mama bilang, kamu nggak usah mikirin bekas kacung kita itu, nggak ada gunanya. Emang nggak ada laki-laki lain? Kamu ini kan cantik, Meisha. Banyak yang suka sama kamu. Kenapa sih nggak cari aja? Apa kata teman-teman Mama coba? Kalau mereka tahu anak Mama tuh pacaran sama bekas kacung di rumah kita, malu kan? Ma, stop! Mama bisa nggak sih nggak usah urusin hidup Mesya lagi? Mama ngaca dong, Ma. Mama pikir Mama lebih baik daripada Mesya. Mama itu lebih buruk daripada Mesya. Mama selingkuh dengan Perlada dan hianatin Papa, Ma. Mama pikir tuh, lebih baik Arman supir dengan seorang napi yang kriminal, Ma. Setidaknya Arman nggak pernah melakukan hal-hal kriminal termasuk pembunuhan, Ma. Kamu jangan ngatur-ngatur kehidupan Mama ya. Kamu belum bisa cari uang. Jangan atur Mama. Lihat, kamu harus berterima kasih karena Mama, kamu jadi ada di dunia ini. Aku juga nggak minta dilahirin di dunia ini, Ma. Kalau ternyata aku cuma anak seorang napi, aku nggak mau dilahirin di dunia ini, Ma. Kalau ternyata aku harus tanggung malu seumur hidup aku. Mesya, Mesya! Semakin kurang ajar tuh anak. Ada apa kamu datang ke sini, Malena? Ada apa kamu menemui aku? Kamu kangen sama aku? Kamu itu benar-benar brengsek. Ngapain sih? Kamu nulis surat ke Mesya, pakai ada foto aku di dalam, ada bon hotel lagi. Buat apa coba? Hah? Apa yang ada di dalam otak kamu tuh apa? Tahu akibatnya? Sekarang Mesya marah banget sama aku. Kamu puas? Sampai kapan? Sampai kapan kamu selalu mengganggu kehidupan aku dan Mesya? Sampai kapan sih, Erlanda? Hah? Kamu gak perlu marah, Malena. Kamu seharusnya berterima kasih sama aku. Karena aku sudah menyampaikan kepada Mesya siapa ayahnya sesungguhnya. Dan kamu harus ingatkan pada Mesya. Dia harus hormat sama aku. Bukan sama Prabu yang sombong itu. Berapa kali aku bilang sama kamu bahwa Mesya itu anaknya Prabu Wijaya, bukan anak kamu. Camkan itu di dalam otak kamu. Mesya, anaknya Prabu, bukan anak kamu. Ngerti kamu? Itu Nyonya Malena mau ngapain ketemu sama Bapak? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya waktu Mesya nanya soal Bapak waktu itu? Gue dari tadi gak sebut-sebut nama Erlanda. Ngapain juga gue sebut-sebut nama seorang penjahat yang menjijikan itu? Harus gue selidikin ada apa sebenarnya antara mereka berdua. Nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu. Aduh, itu Nyonya Malena ngomong apa sih? Dari sini sama sekali nggak kedengeran. Mas, mau ngapain kamu? Nyonya Malena nggak boleh tahu kalau gue ada di sini. Iya Pak, tadi saya mau jengukin Paman, tapi kayaknya Paman saya udah masuk lagi deh. Iya kayaknya udah masuk Pak. Aduh, bikin apes deh. Ya udah, ngapain lagi? Ayo keluar. Amira, Mama mau ketemu sama kamu. Surti harus minta izin dulu nih sama Nyonya Aini. Apa aku boleh cerita ke Mas Ihsan soal Amira dan Non Zahira yang ketuker, biar Mas Ihsan dan Utari nggak jadi cerai?
Kasihan banget Nyonya Aini. Mana bisa Surti tanyain hal ini sementara Nyonya aja udah begitu terpukul dan tertekannya. Surti nggak mungkin lah nambahin beban kesedihannya Nyonya. Nyonya Aini pasti udah stres menerima kenyataan kalau Surti lebih cantik dari dia. Dan kalau Tuan Prabu sebenarnya mencintai Surti. Lebih baik aku jangan ganggu Nyonya Aini dulu deh. Surti, ngapain kamu di kamar saya? Maaf Tuan, tadi saya pikir Nyonya manggil-manggil saya Tuan. Tapi kayaknya saya salah dengar. Misi Tuan. Amira. Kasihan sekali Aini. Apa jangan-jangan Aini ingin ditemani Amira di dekatnya ya? Dari tadi saya perhatikan dia terus-menerus memanggil nama Amira dalam tidurnya. Enggak! Keputusan ayah sudah bulat. Nggak bisa dirubah lagi. Harusnya kamu tanya sama ibu kamu. Apa dia masih peduli sama kita? Dia masih peduli sama perasaan kita. Buat apa? Buat apa ayah pertahankan pernikahan ini? Hanya bikin hati ayah sakit, Amira. Asal kamu tahu, Amira, semua ini gara-gara kamu, gara-gara kamu. Kalau saja kamu tidak menghancurkan cetakan kaki bayi ini, ya kan begini kan jadinya, Amira. Sekarang kamu puas. Kamu tega, Amira. Kamu tega sudah menghancurkan pernikahan ibu sama ayah kamu. Aku nggak pernah ngerasa begitu sendirian kayak gini. Andai ayah dan ibu nggak bertengkar kayak sekarang, aku pasti jadi anak paling bahagia sedunia. Ya Allah, tolong satukan mereka ya Allah. Aku nggak mau ngeliat ayah dan ibu bercerai. Aku pengen ngeliat mereka terus bersama sampai takdir memisahkan mereka. Bantu aku ya Allah. Amira, ada yang perlu saya tanyakan sama kamu sekarang. Sesuatu yang sangat penting. Apa itu, Pak? Amira, apa kamu mau bekerja untuk saya? Saya sangat memerlukan kamu untuk merawat Aini, istri saya, setiap harinya. Kamu bersedia untuk itu? Amira, kamu kenapa diam saja? Kamu mau kan? Tolong Amira, tolong saya. Aini terus-menerus menyebut nama kamu. Saya yakin dia akan merasa lebih tenang kalau kamu yang menjaga dan merawat dia. Amira, kamu mau kan menolong saya? Aini terlalu banyak beban dan sangat tertekan akhir-akhir ini, Amira. Saya sangat khawatir kalau dia terus-menerus seperti ini, kondisinya akan menjadi lebih parah. Bagaimana? Kamu mau? Ya Allah, aku harus gimana?